Kembali lagi di Ngobrol bareng Yapi. Bersama dengan saya Yosi dan rekan saya Dorcas. Dalam rangka peringatan Hari Anak Nasional sekaligus pemenuhan hak partisipasi anak, kita akan coba ajak ngobrol beberapa pelajar untuk nanti kita akan ngobrol terkait dengan pendidikan. Ya. Ayo Mas. Yuk. Halo. Halo. Apa kabar? Halo. Iya, halo. Wah, lagi pada liburan ya ini ya? Iya, betul sekali. Oke. Ya, ini tadi pelajar yang kita maksud akan sama-sama kita ajak ngobrol. Jadi gimana? Langsung aja? Oke, Langsung langsung aja. kita Yuk. ke sana. Yuk, mari. Ya, teman ngopi semua, di sini sudah ada 3 pelajar yang akan kita ajak ngobrol bareng terkait dengan pendidikan sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional gitu. Mungkin bisa diawali dulu dengan memperkenalkan diri. Sudah ada siapa saja ini di sini, mulai dari sebelah kiri saya dulu. Baik, halo teman-teman ngopi. Perkenalkan, saya Angel. Saya sekarang berusia 17 tahun dan saya berasal dari SMA Negeri dengan kurikulum Merdeka. Ya, kalau saya Arda dari SMA swasta, umur saya juga 17. Halo semuanya, aku Candice, aku berusia 15 tahun, aku sekarang bersekolah di homeschooling. Oke. Menarik sekali ya ini dari ragam pendidikan Iya. gitu ya Mas Yos. Ada yang tadi Angel sekolah dari negeri. negeri, terus ada Arda dari swasta dan ada Candice dari homeschooling gitu ya. Nah, ini sepertinya obrolan kita akan menarik gitu ya karena dari teman-teman ada dari ragam pendidikan gitu. Kita mau ngobrolin apa ini Mas Yos? Mungkin dari Candice dulu ya. Sejak kapan sih mulai masuk homeschoolingnya? Aku masuk homeschooling itu sejak kelas 5. Sejak kelas 5 ya. Kelas 5 SD berarti. Iya benar, kelas 5 SD. Jadi sebelumnya dulu sempat sekolah Sempat. sekolah negeri Swasta. swasta. Oke. Sekolah swasta kelas 5, terus habis itu berarti nggak sampai selesai di kelas 6 ya Iya, berarti ya? nggak sampai selesai karena COVID juga kan. Gitu terus lanjut di homeschooling tadi. Berarti sekarang di homeschooling berarti udah kira-kira berapa tahun berarti Candice? Tahu ya? Oh lupa ya. Jadi Nggak kalau kayak sekarang gitu. mungkin usia SMP ya? Iya, Iya, usia SMP berarti 3-4 tahunan lah ya gitu ya Iya. di homeschooling gitu. Iya, kalau Angel dari awal di negeri atau Jadi kalau aku sendiri SD-nya swasta, oh SD-nya swasta? SMP-nya juga swasta, baru di SMA mulai masuk ke dunia negeri. Oh gitu. Dari sama-sama peralihan nih ya dari Iya. swasta ke homeschooling, dari swasta ke negeri. Iya. Kalau Arda? Kalau aku sendiri itu dari SD, SMP, SMA, swasta semua. Oh swasta semua. Wih jatuh cinta banget gitu ya sama swasta. Nah, ini yang buat kita penasaran ini. Alasannya apa? Kenapa Angel kok milih sekolah di negeri, kemudian siapa Arda, kemudian sekolah di swasta, dan juga Candice kemudian memilih untuk homeschooling. Kira-kira apa itu alasannya? Dari Angel dulu coba. Oke, kalau dari aku sendiri sebenarnya nggak ada alasan khusus yang kenapa sih pengen dari swasta ke negeri itu enggak, tapi mulai dari SMP kelas 9 itu kan udah saatnya mikir ya semuanya mau gimana. Sebenarnya ada perbedaan pendapat juga sama orang tua. Kalau orang tua itu pengennya di swasta karena terkadang bagi orang tua itu kalau sekolah di swasta anak itu lebih diperhatikan gitu. Jadi kurikulumnya juga lebih gimana ya, terstruktur gitu. Karena kan kalau negeri sesuai dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah itu terkadang setiap tahun berubah kurikulumnya. Betul. Tapi di situ saya punya pemikiran yang berbeda karena berita sih. Jadi dari berita, dari track record anak-anak yang masuk ke perguruan tinggi negeri itu kebanyakan dari
kuota SMA negeri daripada swasta. Nah dari situ saya mulai mending di negeri ya gitu. Jadi mulai membujuk supaya mungkin bisa mengerti kenapa saya ingin di negeri. Jadi itu keputusan saya sendiri yang sebenarnya orang tua saya tidak menganjurkan, tapi akhirnya saya bisa untuk bersekolah di negeri di SMA. Iya, tetap dibiayai orang tua tapi kan ya. Kebetulan kalau di SMA negeri itu pendidikannya gratis. Oh iya, gratis, betul sekali. Jadi tidak ada biaya. Ya, jadi ada ruang buat Angel akhirnya memutuskan, oke ini aku mau sekolah di negeri nih gitu ya, sekalipun harus ada berbeda pendapat gitu ya dengan orang tua gitu. Kalau siapa dulu nih? Ada? Oh ya. Kalau aku tuh ya kalau SD kita juga nggak tahu mau sekolah mana, jadi orang tua. Manut ya. Nah kalau seiring besarnya tuh orang tua aku tuh ngasih tahu kalau aku tuh di sekolah swasta itu karena mau biar aku tuh bisa belajar doa ke Tuhan, biar lebih dekat relasinya itu aja. Oh, jadi orang tua sedikit oke, kamu mengarahkan gitu ya di sekolah swasta, tetapi juga memberikan alasan. Iya. Waktu itu ada perbedaan pendapat nggak sama kamu? Kamu pengen di negeri misal gitu? Dari dulu emang nggak kepikiran masuk negeri sih, emang udah kalau swasta aja enak ya. Oh udah ya, tadi ya jatuh cinta banget sama swasta tadi ya. Atau karena teman-temannya dulu banyak yang masuk di swasta juga atau gimana? Oh ya itu bisa kamu. Alasan juga ya. Satu circle, satu geng gitu ya. Iya, kalau Candice? Aku kelas SD juga swasta karena yang tadi yang bilang Kak Arga itu karena kita nggak bisa milih. Tapi aku sempat double school juga pas kelas 6 atau kelas 5 aku double school sama sekolah homeschooling, dan itu buat aku nyaman. Dari situ aku sadar kalau aku emang bisanya di homeschooling, dan kalau di biasa konvensional itu kayak aku nggak bisa ngikutin pelajarannya karena aku kurang bisa nangkep. Oh gitu, oh berarti malah sempat tadi ya double school gitu ya? Double school 1 semester kalau nggak salah. Berarti sembari kamu masih menyelesaikan yang di swasta tadi, sembari kamu homeschooling, akhirnya oh ada bedanya nih gitu ya, swasta sama homeschooling. Ya lagi sama ujiannya. Oh sama ujiannya, Beda beda banget banget ya. Oke, ini tambah menarik Mas Yos, ternyata ada banyak cerita gitu ya dari perbedaan-perbedaan, apalagi tadi Angel dan Candice udah merasakan dua sistem pendidikan gitu ya, dua cara belajar yang berbeda gitu. Oh, tadi disebutkan soal ujian gitu ya. Kalau di homeschooling sistem ujiannya bagaimana tuh? Kalau di sekolah aku itu kita pakai project. Jadi projectnya itu kita dikasih kisi-kisi aja, kayak kalau kisi-kisi istilahnya. Terus kita terserah mau buat apa gitu, intinya masih masuk ke dalam materinya itu. Oh, projectnya bentuk apa itu? Setiap triwulan itu beda-beda. Kalau kadang kita bikin nulis, cerpen, atau kadang kita bisa kayak ngasih perubahan kayak buat perubahan yang ada di lingkungan. Kayak kemarin terakhir aku buat penampung air hujan biar bisa diminum. Ya itu. Dan itu terserah para murid ya, mau buat project apa, disesuaikan kebutuhan lingkungan misal gitu ya? Iya, yang penting masih ada dalam lingkup dapur kalau kemarin. Gitu. Kalau yang di negeri sama swasta, masih ini ya, masih ujian tertulis gitu ya modelnya? Iya. Karena kalau dengar-dengar kan ini ujian nasional udah nggak ada ya, betul? Tahun ini diadakan lagi. Oh tahun ini diadakan lagi? UN ada lagi. Gitu. Beda nggak ujiannya? Kalau misal kalian saling sharing gitu, yang di negeri atau yang di swasta gitu, ujiannya? Kalau dari aku sendiri, ujiannya itu ada berbagai jenis sih Kak. Jadi nggak cuma tertulis juga, ada project juga. Namanya kan sekarang karena aku kebetulan dapatnya kurikulum merdeka, dan aku angkatan pertama yang kena kurikulum merdeka. Oh. Jadi di situ cara pembelajarannya itu berbeda banget sama kurikulum yang sebelumnya. Kan sebelumnya itu pakainya kurikulum K13. Nah, di kurikulum merdeka itu ada penilaiannya selain ujian tertulis. Itu kita ada project juga. Nah, di situ nama judulnya itu Project Pelajar Pancasila. Jadi itu P5. P5. Nah, di situ kami berdinamika, ada presentasi, ada
membuat sesuatu yang berguna juga. Dan yang terakhir, kami dari kurikulum Merdeka itu sistemnya kayak berjualan. Jadi Wirausaha gitu iya, maksudnya? wirausaha. Nah, berdagang di sekolah kami sendiri. Jadi nanti kami sistemnya misalnya di kelas 10 judulnya P5 itu kreativitas tradisional. Nanti kami jualannya angkringan gitu. Jadi makanan apa aja sih yang ada di daerah sini, daerah Klaten, daerah Solo. Nah, itu kami jual dan mengenal. Nanti kita mendatangkan narasumber untuk talkshow juga gitu. Jadi sistemnya project dan dinilainya dari hasil nanti ketika kita panen raya di wirausaha itu. Panen raya itu maksudnya hitung-hitungan untung rugi itu ya? Bukan? Iya, bisa juga sama berapa sih yang tertarik untuk project kita ini gitu. Jadi lebih ke review panen raya itu yang bisa kita buat nilai. P5 ini kalau apa sama kayak ini nggak sih ujian praktek itu nggak? Beda? Beda sih Kak. Ujian praktek ada sendiri. Oh, ada di kelas sendiri. 12. Kalau P5 dari kelas 10, 11 dan 12 semester 1 aja. Oh, terus ya, jadi di setiap jenjang ada. Betul sekali. Yang menentukan tema proyeknya itu siapa? Dari sekolah atau dari murid-muridnya? Dari Kemendikbud. Jadi sudah Kementerian dari Pendidikan, betul. Udah ada, jadi tema P5 yang pertama, P5 yang kedua. Misalnya yang pertama kreativitas, yang kedua gotong royong. Nanti yang ketiga mulai wirausaha gitu. Jadi beragam. Berarti mau nggak mau harus tetap ikut itu ya? Iya, Ya, sudah betul ditentukan temanya. itu ya? Iya. Kalau misal kita pengen punya tema sendiri nih gitu, bisa nggak? Nah, itu yang nggak bisa. Oh, Jadi nggak bisa ya? kita harus mengikuti dari kurikulum yang udah kementerian buat itu, Berarti. termasuk agenda kegiatan project juga. Iya, iya. Tapi kalau misal menentukan kan tadi kreativitas tradisional nih. Iya. Nah, itu dari siswa atau juga dari atas sudah langsung kreativitas tradisional gitu. Termasuk apa yang mau kalian jual, konsepnya seperti apa gitu. Nah, kalau dari itu tema besarnya itu dari Kemendikbud. Tapi kalau untuk tema mengecilnya, misalnya nanti judul project kita, project kan suatu kelas itu misalnya ada 30 siswa. Nanti dibagi per kelompok dan semuanya wajib merealisasikan sebenarnya kreativitas tradisional itu apa sih yang akan kita buat. Nah, itu nanti mulai kita pikirin sendiri. Oh, gitu Jadi ya. misalnya kalau kelompok aku pernah nih jualan yang cendol dawet bayat. Nah, itu kita merujuk sendiri. Jadi kita mencari sendiri, kita mencari narasumber dari pedagang yang jual itu sendiri. Jadi bukan dari pemerintah lagi gitu. Oh, iya, iya, iya. Menarik, menarik. Nah, kalau dengar-dengar ini kan setengah-setengah ya pakai kurikulum internasional Oh, iya. juga gitu ya. Apa juga mengenal P5 tadi atau ada istilah yang lain gitu? Kalau yang kurikulum gabung itu buat kelas inter ya, internasional. Kalau aku kebetulan reguler. Oh, gitu. Jadi Jadi ya- nggak semua gitu ya? Iya. Jadi kalau yang reguler tuh sama kayak yang negeri kurikulum Merdeka juga. Oh, berarti Mungkin- gambarannya juga sama gitu ya? Oh iya. Heeh. Terus kalau yang intern itu kan gabung ya, itu ada beberapa mapel yang pakai full bahasa Inggris kayak biologi, matematika, kimia, fisika kayak gitu. Oh, gitu. Tapi kalau di reguler enggak, maksudnya tidak spesifik beberapa mapel dengan bahasa asing gitu enggak? Enggak, kayak biasa kayak bahasa Indonesia, biasa kayak negeri juga. Iya, sistem P5-nya ada yang beda enggak ada? Oh, tadi kalau P5 itu nyebutnya integrated learning. integrated learning, pelajaran yang terintegrasi gitu ya bahasanya. Iya. Singkatannya IL biasanya. Heeh, Nah, itu tuh kalau di negeri kan kalau nggak salah dari kementerian ya. Iya, betul. Nah, kalau dari sekolahnya sendiri yang menentukan tema. Oh, iya, iya. Tema Biasanya besarnya belum ada berarti. Langsung dari sekolah temanya apa? langsung dari sekolah. Lainnya juga sama kayak negeri. Cuma bedanya paling di situ. Iya. Jadi kepikiran ternyata segitu beragamnya gitu ya. Kalau misal saya yang terbiasa sekolah di negeri gitu ya, tidak punya gambaran tentang homeschooling gitu ya. Terus tadi tentang apa integrated learning dan lain sebagainya. Jadi itu yang mungkin
akan jadi bahan pembelajaran buat teman-teman ngopi gitu, bahwa pendidikan kita segini beragam gitu ya. Gitu. Nah, terus ketika menjalani gitu ya, ketika menjalani pengalaman apa yang menarik gitu ketika kalian bersekolah di sekolah masing-masing. Dari siapa dulu nih? Arda. Oh, dari Arda dulu. Kalau saya tuh pas pertama kali masuk SMA itu saya tuh paling unik tuh waktu meeting sama orang luar negeri gitu. Jadi ada satu mapel gitu di luar dari mapel bahasa Inggris. Nah itu meeting sama luar negeri. Nah itu tuh saya tuh sebenarnya pengen kan orang luar negeri itu ngajak kayak tanya gitu kan. Sebenarnya saya mau tanya gitu, tapi saya tuh masih malu gitu ya, karena bahasa Inggris belum lancar. Ya mungkin itu. Oh, berarti yang menarik ada pengalaman buat berinteraksi gitu ya, mungkin dengan orang asing gitu ya. Kalau dari Candice atau Angela? Oh, jadi aku dulu ya. Jadi kalau aku yang menarik setelah sekolah di negeri itu dari dorongan diriku sendiri sih Kak. Jadi karena sistemnya di negeri itu kan mungkin bisa dibilang merdekanya tuh sangat merdeka. Jadi kita sangat bebas, sangat merdeka. Jadi saya sangat merasakan pembelajaran yang dari swasta SMP sampai di negeri itu kan sangat berbeda. Jadi di situ saya merasa kalau di negeri itu memang kita harus mau tahu potensi kita tuh diri kita sendiri yang bisa ngatur. Jadi bukan lagi guru, bukan lagi faktor apapun, tetapi diri kita. Jadi sistem pembelajaran yang aku sebelumnya tuh belum tahu kalau ternyata belajar itu tuh ada tekniknya sendiri, ada yang visual, auditory, kinetik dan sebagainya. Nah di negeri itu menurut aku sangat dibutuhkan buat mengenali sistem pembelajaran diri kita sendiri. Nah di situ aku mulai tertarik. Oh sebenarnya aku tuh bisanya nangkep tuh gimana sih? Karena di negeri itu memang kita sangat mandiri. Jadi kalau kita nggak bisa ngerjain, ya gimana caranya supaya bisa ngerjain? Nah kalau dulu waktu di swasta mungkin kita bisa sedikit-sedikit, Bu tolong dong Bu gitu. Tapi di negeri karena kan satu guru mengaku beberapa kelas ya, beberapa mapel juga. Jadi kadang tergantung sama gurunya juga. Nah jadi di situ mulai aku harus ngenalin diri aku sendiri. Nah di situ aku mulai tertarik kayak memutuskan apakah harus les, apakah harus belajar segimana rupanya supaya bisa mengejar. Apalagi kalau aku kan anaknya aktif, jadi pengen ikut OSIS, ikut ini, ikut itu, ekstrakurikuler dan sebagainya. Nah di situ mulai lebih tertarik lagi karena ternyata ekstrakurikuler di negeri, organisasi di negeri sama di swasta itu beda, naungannya beda, sistem gimana sih organisasi itu berjalan juga beda. Nah di situ aku mulai tertarik dan oh ternyata semuanya semenarik ini dan proses pembelajaran itu sangat berasa kalau untuk aku. Gitu ya. Kalau yang dari swasta atau homeschooling ada nggak? Seperti yang tadi disampaikan Angel, untuk mengenal diri sendiri itu ada nggak? Kalau dari swasta sendiri tuh kita biasanya dibantu BK, jadi kayak ada aplikasi, aduh lupa namanya. Pokoknya aplikasi menentukan kita tuh paling efektif belajar pakai apa. Terus habis tes itu saya kebetulan pakai apa? Mendengarkan gitu, listening. Gitu ya. Jadi lebih bisa masuk pelajarannya kalau ketika mendengar gitu ya. Ya. Kalau tadi Angel bisa menemukan itu, apa yang membuat Angel akhirnya aku harus bisa menemukan sendiri nih gitu? Ya karena kalau di sekolah aku itu dari awal kelas 10 ada tes juga, tes pengenalan diri, lebih ke tes psikotes. Jadi di situ bisa dibaca. Kita tuh akan lebih bisa menangkap pelajaran ketika visual, ketika melihat PowerPoint atau mendengarkan guru berbicara saja sudah cukup, atau harus mengulang di rumah atau harus dengan praktek itu nanti sudah dijelaskan. Nah di situ mulai kita mengulik, kita coba-coba akhirnya bisa menemukan. Gitu. Oh gitu. Kalau Candice tadi yang menarik tadi ya, kalau tadi dari Arda, dari Angela sudah ada nih pengalaman menarik gitu. Kalau dari Candice, dari homeschooling? Aku secara pribadi dari swasta ke homeschooling itu aku diajarin bikin jurnal, riset dan lain-lainnya, dan itu yang
kehidupan menariknya, dan ya aku senang dengan itu semua. Oh, jadi lebih ada pelajaran buat memperdalam riset Iya. gitu ya. Terus ada jurnal, menulis jurnal gitu ya. Iya. Jadi sekalipun masih SMP gitu ya diajarin membuat dari jurnal dan SD. riset. Oh, dari SD? Iya. Iya. Gitu. Terus Candice gitu ya. Kapan menemukan buat ini kesenanganku gitu? Waktu dari waktu kelas 1 SMP aku rasa. Oh, kelas 1 SMP mulai menemukan aku bisa belajar dengan cara apa gitu ya. Iya. Oh, oke. Mas Dias, kadang itu kan kita kalau ujian dan lain sebagainya ini lebih banyak orang tua yang fokus ke nilai gitu ya. Mungkin teman-teman bisa sharing gitu ya, karena pasti berbeda nih. Iya, dari teman-teman memandang sebuah nilai, dari sekolah mungkin memandang sebuah nilai, dari orang tua memandang sebuah nilai gitu. Nah, coba sharingkan gitu ya, terkait dengan nilai. Boleh kan dulu mungkin? Oh, nggak mau. Oke. Iya. Dari aku lagi, jadi kalau untuk perihal nilai nggak bisa dipungkirin ya Kak, maksudnya selama aku sekolah itu memang bukan hanya orang tua tapi juga guru, dari sistem pendidikan sekolah itu nilai sangat dilihat. Maksudnya lebih dari 50% itu pengaruhnya adalah nilai dan angka itu gitu. Tapi terkadang saya sebagai anak juga memberontak karena gimana ya, mungkin ada kemampuan non akademik yang tidak bisa diwujudkan dengan nilai dan angka di pengetahuan sekolah. Nah, jadi di situ kalau menurut aku sendiri itu ya nggak bisa dipungkiri karena nilai itu sangat berpengaruh. Apalagi setelah saya masuk di SMA negeri itu, sistem pembelajarannya sampai dengan nanti kita mau cari kuliah yang dipakai adalah rata-rata nilai semester. Jadi pasti angkanya itu yang dipakai. Nah, dan di sekolah saya juga ujian praktek itu kebetulan juga ditiadakan karena sudah diganti dengan nilai-nilai project yang sebelumnya diadakan di kelas 12 semester 1 aja. Nah, itu di situ mulai kerasa kalau memang ya terpacunya dengan nilai. Kalau misalkan kita mau memberontak dan memutuskan bahwa nilai itu nggak penting, itu nanti bisanya kalau memang sudah di dunia kerja. Tapi kalau di dunia sekolah itu masih menurut saya nggak bisa dihindari karena sangat berpatok pada akreditasinya kan nilai gitu. Itu yang saya rasakan kalau soal patokan nilai gitu. Kalau aku sendiri tuh nilai tuh ya penting, penting sih sebenarnya. Tapi kalau orang tua saya tuh ngasih tahu saya kalau yang penting nggak jebak KKM, nah gitu aja. Ya, tapi aku juga harus ngejar nilai itu buat kuliah juga kan. Nah, mungkin sama waktu awal masuk SMA itu kan baru mungkin dari SMP ke SMA kan beda gitu. Nah, kebetulan kan aku juga ikut banyak kegiatan kayak basket gitu. Nah, nilai gue agak jeblok terus orang tua aku sempat dipanggil ke sekolah kan. Nah, ini kenapa gitu kan. Terus orang tua aku mungkin alasan ya mungkin karena anaknya ini baru beradaptasi gitu di SMA. Tapi untungnya nilaiku makin kesini makin baik. Oh gitu ya, sampai dipanggil ya? Sampai dipanggil, orang tuanya sampai dipanggil. Oke, menarik gitu. Kalau Candice gimana, Candice? Kalau aku nggak jauh beda, tapi kalau aku di sekolah aku sistemnya ya kita dikasih kesempatan 5 atau 3 kali kayak remedian, dan itu tuh kita terserah mau dapetin nilai berapa, selagi masih ada kita bisa ngulang. Tapi guru nggak bisa ngotak-atik soal raport nilai yang kan misal 50, ya udah di raport 50. Jadi kayak guru udah nggak peduli soal itu, dan itu harus kita sendiri yang kemauan kita untuk ngerjain dengan serius. Mau nggak serius ya guru nggak peduli, terserah mau merah semua mau itu. Berarti ya apa yang kamu kerjakan, nilai yang kamu dapat itu yang tercantum gitu ya. Gitu. Dan orang tua nggak masalah nih, misal ada standar nilainya harus 80 gitu, terus tadi kamu bilang ngerjain dapat 50 gitu. Kalau dari orang tua Candice aman-aman aja? Atau juga masih ini nilai? Enggak. Oh, enggak juga. Aku minimal karena aku
beasiswa prestasi, Heeh. aku ada minimal di 85 atau 90 KKM-nya. Lebih tinggi daripada anak-anak biasanya. Dan Oh, gitu. aku harus ngejar sampai itu. Kalau nggak sampai itu ya terserah tahun depan mau dicabut atau gimana. Oh, gitu ya. Tapi bener nggak sih kalau dulu itu ya, misal dapat nilai 94 katakanlah gitu, wah sudah bersyukur gitu. Tapi kalau sekarang itu rasanya 94 tuh masih belum, pokoknya harus 100 gitu. Kalau zaman sekarang itu, tapi itu bener nggak sih seperti itu? Bener. Karena Kayak harus persaingan- sempurna karena gitu ya? Persaingannya sekarang tambah ketat, tambah gila. Karena kan persaingan buat masuk ke universitas atau ke sekolah favorit itu kan susah banget karena sekarang nilainya tinggi-tinggi. Iya. Apalagi juga nggak tak jarang dari sekolah pun akhirnya berlomba-lomba mengkatrol nilai gitu ya. Iya, kan? iya. Karena semua akhirnya tadi yang kayak Angel bilang diukurnya di range-nya pakai rata-rata nilai rapor Iya. gitu. Jadi memang masih ini ya dinilai sangat penting gitu ya. Iya. Ada yang masih bawa KKM tapi gurunya ngasihnya 70, 80 itu kan kayak nggak ngasih tahu sifat anaknya sendiri. Sebenarnya dia kayak bohongin pemerintah sih, tapi ya gak usah ditanggung gurunya. Biasa ditanggung gurunya. Gak usah ditanggung masing-masing. Iya. Betul. Iya. Terus ada tantangan apa nih? Baik itu di sekolah negeri, di swasta, ataupun di homeschooling, kira-kira ada tantangan apa yang paling membuat kalian harusnya nggak gini nih, nggak gitu? Ada dulu. Kalau mungkin kalau saya ya masalahnya tuh ya kayak ya, masalah biasa sih sebenarnya, kayak presentasi gitu. Nah mas kan masih grogi, ya mungkin kayak gitu masalahnya, masih gagap-gagap. Tapi di situ aku belajar lihat di TikTok kan banyak public speaker yang bagus gitu kan. Nah di situ aku belajar, tipsnya itu kayak gini biar omongan kita tuh bisa didengar dan masuk ke otak pendengar gitu. Ya. Tapi itu belajarnya secara mandiri ya berarti ya? Ya, Bukan dari itu. sekolahnya Ya itu memfasilitasi, oh ini ada contoh seperti ini. Kalau itu sebenarnya ada kayak seminar gitu. Nah, tapi itu biasanya setiap pokoknya habis ujian. Jadi habis setengah semester biasanya. Habis ujian serius-serius, terus kita santai kan namanya class meeting. Jeda itu ya. Ya. Di sebelum kelas meeting itu biasanya ada seminar-seminar kayak gitu. Buat ini maksudnya seminar buat peningkatan kemampuan atau Ya peningkatan kemampuan di luar akademik. Oh, iya. Jadi tantangannya lebih ke tadi ya kayak semua siswa seperti dituntut bisa presentasi, pokoknya harus bisa ngomong di depan gitu ya. Padahal ada beberapa siswa yang mungkin mengalami seperti ada gagap, terus masih grogi gitu ya kalau ngomong di depan. Oke. Kalau Candice, ya tantangannya apa ya? Kalau bahasanya nih ya, iya tantangan atau tantangan yang Candice hadapi ketika bersekolah di homeschooling. Kalau tadi kan bahas sudah yang seru-serunya nih. Iya. Tantangan aku itu apa ya? Kalau bikin project sumatif kadang semakin lanjut term itu kayak makin berat dan kita kadang nggak paham itu tantangannya sih, cuma itu. Kalau ada proyek dan disuruh ini ya maksudnya disuruh menentukan sendiri, disuruh riset sendiri gitu. Iya, karena tantangannya paling susah riset dan bikin penelitian, hasil penelitiannya. Iya. Kalau Angel? Ya, tantangannya tuh kalau aku sendiri emang lebih kembali ke diri sendiri sih Kak. Jadi karena gimana ya, kita kan harus apa-apa mengusahakan sendiri karena di situ emang beneran merdeka. Sekali lagi beneran merdeka, beneran bebas. Bahkan ketika guru kan, kalau guru negeri itu sering ada kepentingan di luar juga, undangan-undangan pemerintah dan sebagainya. Di situ kan biasanya kita ada jam kosong belajar nih, jadi nggak ada gurunya atau diganti guru pengganti. Nah di situ seharusnya minggu depan udah ujian nih, tapi minggu itu banyak jam kos.
banyak jam kosong. Nah di situ tantangannya. Jadi gimana caranya biar bisa ngejar materi, gimana caranya biar kita bisa paham materinya itu benar-benar paham, itu sangat menjadi tantangan buat aku. Dan yang lain juga tantangan buat aku adalah karena aku anak aktif organisasi, jadi aku sering dispensasi jam di sekolah, jadi sering ngurusin event ini, event itu dan sebagainya. Nah di situ gimana caranya ngejar, gimana caranya kita berjuang, itu di situ yang jadi tantangan buat aku. Tapi dengan adanya kebebasan itu tadi, sebenarnya Angel seneng nggak sih? Karena aku anaknya senang bebas, jadi aku senang. Jadi lebih bisa mengatur diriku sendiri dan mengenali dia karena aku kenal aku. Jadi di sini aku merasa ini semua berjalan baik dan bisa seimbang, dan itu aku senang. Jadi kayak ada achievement sendiri buat diri aku gitu. Kalau misalkan aku bisa seimbang, sekolahnya seimbang, organisasi juga bisa jalan, kebebasan dari sekolah buat bolehin aku dispensasi, bolehin aku intinya bebas gitu. Nah itu di situ emang sangat menguntungkan kalau buat aku, karena aku anaknya senang bebas sekali lagi ya. Sekalipun ada tantangannya itu tadi. Iya, gitu itu. Tapi seru. Jadi kayak bisa nggak ya? Bisa nggak ya? Gitu. Berarti kalau ada pilihan apakah sistem ini akan dilanjutkan atau tidak, menurut Angel gimana? Ya sistem ini udah bagus kok, lanjut terus aja. Kalau untuk sistem atau masih harus atau masih harus disempurnakan lagi? Kalau dari aku sekarang mungkin sudah baik, tapi mungkin lebih bisa disempurnakan karena aku angkatan pertama, jadi aku masih ngerasa kayak ini bagus nggak sih buat kedepannya gitu. Karena kan belum ada angkatan berikutnya yang bisa kita lihat juga ya Kak. Jadi kalau menurut aku sudah cukup baik, dan ini kurikulum yang memang cukup membebaskan anak untuk berpikir dengan dirinya sendiri, tapi memang mungkin perlu disempurnakan di beberapa aspek. Menurutmu di mana tuh yang perlu disempurnakan? Jadi di kurikulum Merdeka itu untuk pemilihan kelas kan dulu kakak pasti mengalaminya IPA, IPS gitu, bahasa gitu kan. Nah kalau di aku sekarang enggak Kak. Jadi kelas 10 itu kami dapat semua mata pelajaran, IPA, IPS, sejarah sampai bahasa kita semua dapat umum. Tapi setelah di kelas 11 sebelum kita masuk ke kelas 11, nanti kita akan diberikan form peminatan siswa. Nah di situ kami diminta untuk langsung menuliskan cita-cita dan pelajaran yang akan diambil. Nah itu kan kompleks, karena biasanya ada beberapa anak termasuk aku yang belum memikirkan sampai ke cita-cita, baru mau kuliahnya ambil jurusan ini aja gitu. Jadi masih belum sampai gitu. Nah di situ kami kadang kesusahan, karena cita-cita itu kan ya kadang ya masuknya hukum aja jadinya apa, misalnya gitu, ya masuknya teknik jadinya apa. Nah jadi kayak masih sangat ya maksudnya gitu ya, jadi kan masih sangat kompleks ya Kak, belum bisa dipikir sekarang gitu. Nah di situ terkadang kalau langsung ngomongin cita-cita tuh kayak beneran nggak ya langsung ke sini. Dan kalau di kurikulum Merdeka kan kalau kita udah milih cita-cita itu, otomatis kita dapat pelajaran yang mendukung cita-cita itu. Jadi kita nggak dapat pelajaran yang nggak kita tuju. Nah disitulah yang menurut aku wah terlanjur masuk sini nih gitu. Kalau aku sendiri milihnya jurusan kesehatan sama teknik, jadi IPA sama informatika. Nah jadi aku sendiri nggak dapat sejarah dapat, ekonomi nggak dapat, sosiologi nggak dapat. Jadi ada beberapa hal yang kadang lebih baik di pertengahan perjalanan tuh lebih baik aku pilih ini deh dulu, karena menurutku lebih mungkin untuk aku jalani gitu. Kadang gitu, tapi ternyata semuanya tetap berjalan dengan baik ketika memang mau berusaha gitu. Tapi kan dari berpuluh-puluh siswa cita-cita pasti beda ya. Iya. Tapi nama kelasnya tetap IPA, IPS, bahasa? Tidak Kak, jadi nama IPS-nya lebih ke ini IPA sama matematika lanjut misalnya. Jadi kelas 12A, 12B matematika IPA sama lanjut matematika peminatan. Nanti di kelas C sama D matematika IPA sama informatika. Nanti di kelas E sampai nanti kelas selanjutnya kelas F atau G nanti masuknya kelas IPS, ekonomi, bisnis, manajemen dan sebagainya. Nanti di kelas J sama K itu mulai campur. Jadi ada biologi, kimia, ada IPS juga.
ada kayak gitu. Jadi sangat banyak ya dan bingung juga. Itulah yang perlu disempurnakan. Mungkin lebih ke jangan ke cita-citanya dulu, tapi kenalin diri kita dulu sebenarnya kita tuh bisanya apa sih? Emang IPA kah atau emang IPS gitu. Karena kalau ngomongin cita-cita tuh kan pengennya Belakangan aja. iya, pengennya nanti dulu deh gitu. Pengennya gitu. Yang penting selesai lulus dulu. Iya. Iya gitu. Iya, pertanyaan yang sama mungkin ya buat Candice dan Arda gitu ya. Kalau dari Candice, dari sistem yang sudah Candice jalani, ada nggak yang menurut Candice kayak harusnya nggak gini deh, harusnya kayak gini gitu? Enggak, karena semuanya Sudah nyaman ya? iya, karena aku udah bandingin sama sekolah negeri, sama anak-anak lain, diskusi juga. Sistemnya beda ternyata dari sekolah aku sama sekolah mereka. Ternyata mereka belum melakukan kurikulum merdeka dengan benar. Oh, belum benar-benar merdeka tadi. Iya, mereka belum melakukan benar-benar yang dimana project biasanya harus pakai bahan yang ada di lingkungan kita, nggak perlu beli bisa. Nah, mereka tuh harus beli. Nah, menurut aku udah bagus, nggak perlu ganti kurikulum lagi, cuma lebih diperluas lagi guru-gurunya buat dikasih tahu sebenarnya tuh kurikulum merdeka tuh gimana sih, biar kayak kan selama ini kalau aku lihat tuh kayak banyak yang komplain ya soal kurikulum merdeka mahal lah, harus beli-beli. Itu menurut aku salah banget, karena aku ngakui pribadi aku nggak perlu beli, bahkan aku nggak ngeluarin uang sepeser pun buat beli barang-barang. Aku pakai barang yang ada di rumah, dan ya mungkin itu yang harus diperbaikin. Karena sekarang setahu aku mereka kurang luas, kayak banyak sih tahu guru ke wilayah, ke kota, mereka kurang ini, yang dimana jadi miskom. Harus itu sih yang diperbaikin. Iya. Oh, berarti menurut Candice sistemnya udah bagus nih, tinggal gimana yang menjalani gitu ya. Misal project P5 buat kerajinan tangan, harusnya bisa nih pakai barang-barang yang tidak terpakai tapi harus beli, yang akhirnya itu dikeluhkan banyak orang tua mahal gitu. Kalau ada? Kalau aku, buat aku sendiri, ini dah cocok. Ini sudah cocok. Kenapa cocoknya bagian mana? Soalnya kalau di sekolahku sama sekolahnya temanku kan juga ada yang negeri kan. Nah itu kalau negeri, nah dari temanku itu kan paket-paketan gitu. Iya kan? Iya betul, dia pakai tadi. Paket Nah pelajaran. kalau di sekolahku sendiri itu berarti jadi bisa milih mapel, jadi bebas, ada 4 pilihan mapel. Nah jadi kan aku mau jurusan biotek, aku ambil biologi, kimia, sama geografi, bahasa Inggris. Nah 2 yang mapel terakhir ini buat lengkap-lengkapan aja. Nah, yang penting kan yang ini. Nah itu sebenarnya dah pas lah intinya. Nah tapi ya kalau buat kurikulum yang ini tuh memang muridnya tuh menurut aku harus aktif sendiri ya. Ini kayak belajar sendiri di rumah, nyari hal-hal di luar dari sekolah yang harus dipelajarin. Iya, iya. Berarti memang balik-balik tergantung diri sendiri ya? Iya. Sesistem apapun, sebaik apapun sistem pendidikan gitu ya? Gitu. Iya. Kalau diberi kesempatan sekali lagi untuk memilih, itu yang mau dipilih sama Angel apa? Maksudnya Memilih apa terkait dengan tadi mata pelajaran yang diajarkan tadi. Misalnya ternyata, wah aku butuh ekonomi, tapi kok nggak diajarin ekonomi gitu misalnya. kalau buat aku sendiri ini sudah cukup untuk diriku. Jadi karena aku emang mau ngambilnya teknik, aku ngambil pelajaran itu dan udah cukup, maksudnya udah sesuai gitu. Cuman mungkin tadi aku bilang sebelumnya tadi karena mungkin ada beberapa teman-temanku yang mengeluhkan gitu, sampai curhatnya ke BK juga karena mengeluhkan itu tadi, bisa nggak sih pindah jurusan di tengah-tengah gitu. Nah tapi kalau untuk itu nggak bisa karena semua sudah dimulai, apa yang sudah dimulai harus diselesaikan. Jadi di sini aku ngerasa udah cukup baik, sudah cukup berjalan, tinggal kita nikmatin prosesnya ke depannya gitu. Karena kan aku juga tahun ini masuk kuliah juga, jadi ini saatnya ada transisi antara kurikulum merdekaku yang udah aku pilih dengan jurusan yang akan aku pilih. Seru sih, menantang, sangat menantang. Tapi ini sudah mulai ada bayangan belum? Nanti ke depan aku mau seperti ini. Tadi kan bilangnya kalau cita-cita nanti belakangan aja lah. Tapi sekarang sudah mulai ada bayangan belum? Kalau untuk itu puji Tuhan, kembali lagi karena aku yang kepo,
Jadi aku mulai cari-cari kira-kira kalau aku ambilnya jurusan ini aku bakal jadi apa ya, dan itu memang sekarang sudah aku lakukan. Jadi puji Tuhan sudah sedikit ada gambaran, oh nanti kalau aku ngambil teknik ini misalnya, aku akan jadi apa, aku sekarang sudah tahu. Tapi kan kembali lagi kita nggak tahu kedepannya akan seperti apa. Jadi semuanya berjalan sambil tergantung Tuhan juga mengiringnya kemana gitu. Iya betul, sambil mengusahakan. Kalau Arda gimana? Sudah ada bayangan juga kah? Kalau untuk bayangan kedepannya sudah tertata, tata rapi. Wow. Tapi nggak tahu kalau di tengah jalan ada ceklongan atau apa. Ceklongan. Tapi menurutmu apa yang sekarang kamu jalani di sekolah ini sudah cukup belum untuk mendukung kamu nanti ke arah itu? Kalau cukupnya sudah, tapi sekitar 90%. Banyak. 10%-nya tuh ya itu yang public speaking tadi itu. Saya sebenarnya lumayan suka kalau public speaking di depan orang gitu, lumayan suka. Jadi saya harus belajar sendiri. Candice, ya, yang kamu jalani sekarang, sekolah dengan sistem homeschooling, menurutmu sudah cukup belum nih? Kan pasti kalau dari Candice sudah punya bayangan belum, cita-cita atau tadi setelah lulus mau ngapain misal gitu? Untuk lulus udah mau ngapainnya, dan sudah mendukung belum? Belum, dan aku belum terlalu mendukung karena aku masih harus ngejar MTK bahasa Inggrisnya, dan itu aku harus belajar sendiri. Gitu. Di luar homeschool. Iya, enggak, aku di luar dari sekolah ini. Iya, jadi nambah-nambahin sendiri. Tapi sejauh ini buat jawabnya dan lainnya udah cukup. Cukup mendukung buat ngejar yang lainnya juga. Nah, ini sekarang pertanyaan yang lebih luas lagi nih. Kalau tadi kan dari diri sendiri pengen jadi apa gitu. Kira-kira kalau kita nanti bersosialisasi di masyarakat seperti itu ya, karena kan kita tetap hidup itu pasti bermasyarakat, bersosialisasi seperti itu. Kira-kira sudah ada bayangan belum? Kalian ingin berkontribusi apa ini untuk paling enggak di sekitar kalian? Ya, untuk masyarakat, karena sekolah ini ada masanya loh ya, kan SD berapa tahun, SMP berapa tahun, SMA berapa tahun, kuliah berapa tahun, habis itu hidup bermasyarakat gitu. Bahkan mulai dari sekarang nih sudah hidup bermasyarakat. Kalian udah kepikiran belum apa yang akan dilakukan mungkin gitu ya Mas ya buat masyarakat gitu? Lewat cita-cita yang tadi kalian bayangkan tadi, kira-kira kontribusi apa gitu yang teman-teman ada di bayangan teman-teman yang bisa teman-teman berikan? Atau yang penting diri sendiri dulu aja deh. Sudah ada kepikiran sampai situ belum? Nampak berat ya dipikirkan. Belum kepikiran ya? Kalau karena aku kan mau masuk biotek. Nah itu kebetulan ada saudara saya yang ada hubungannya sama biotek lah gitu, buat obat. Nah jadi mungkin aku bisa masuk di situ, bantu masyarakat yang kurang sehat, sakit. Iya. Candice sudah kepikiran belum? Aduh. Nggak apa-apa, nih waktunya masih lama, masih 4 hari lah. Sebenarnya kalau dari aku sendiri tuh belum sampai ke yang memikirkan untuk masyarakat, konteksnya masyarakat banget gitu, tapi sesimpel ketika nanti diizinkan Tuhan untuk ada di masa sukses itu, rasanya tuh pengen banget gimana ya, lebih ke masyarakat yang ibarat katanya belum bisa seperti kita lah, masih dipandang kecil, terpencil dan sebagainya. Rasanya ketika aku nanti sudah bisa jadi seseorang yang menurutku oh ya ini aku sudah di tahap itu gitu, dan rasanya ingin sekali supaya setidaknya cita-cita yang aku gapai saat nanti itu juga menjadi berkat bagi mereka gitu. Jadi entah nanti halnya apa atau penyalurannya seperti apa, tapi rasanya ingin aja. Jadi lebih ke masyarakat yang memang belum kita pandang
secara baik atau seperti apa gitu. Jadi mereka yang belum seberuntung kita juga, jadi rasanya lebih ke masyarakat itu. Tapi kalau untuk masyarakat di sekitarku sih, ya pengennya nanti ketika aku sudah sukses, bisa membantu mereka juga, bisa ikut terjun tetap di dalam masyarakat yang ada di sekitarku juga. Entah nanti penyalurannya seperti apa, atau misalkan nanti ada, kan biasanya kalau masyarakat itu konteksnya, kalau sekarang aku tinggalnya di desa ya Kak. Jadi kalau misalkan ada event-event di desa kayak misalkan jalan pagi, jalan sehat, pengennya nanti bisa bantuin nyumbangin dana biar kita bisa acaranya mewah gitu loh. Jadi bikin masyarakat juga, oh ya ini sama-sama jadi berkat. Aku sudah sukses, masyarakat juga bisa merasakan itu, dan aku juga aktif dan saling mengenal satu sama lain juga kan kalau kayak gitu. Jadi aktif di masyarakat juga, jadi nggak cuman sukses di luar doang, tapi di masyarakat juga oke gitu. Pengennya sih gitu kalau sekarang. Iya, itu ya yang terbayangkan saat Iya. ini gitu ya. Iya. Berarti ingin membangun diri sendiri lebih dulu, baru nanti baru ke sekitar. Sudah Kalau terbayangkan? aku ini benar nggak ya jawabannya? Nggak ada yang salah. Kalau aku pribadi, aku pengen bantu menyembuhkan orang-orang dari penyakit mental. Oh, menyembuhkan orang-orang. Seru. Iya. Dan aku harap Allah kasih jalan buat ke situ, dan aku suatu hari aku bisa bantu orang-orang sembuh dari penyakit mental health yang sekarang Gen Z banyak banget. Semoga aku bisa bantu itu sih. Amin. Oke, amin. Wah, baik ya, semua sudah terbayangkan gitu ya. Ya, mengusahakan saat ini gitu ya, ke depan seperti apa jalani. Iya, gitu. Ada lagi nggak Mas Yos nih ya yang Nah, bisa kalau tadi kita kan obrolkan? saya sama Durkas terus nih yang tanya nih. Kalau dari teman-teman ada nggak yang ingin kalian tanyakan ke teman-teman yang ada di sini? Itu terkait dengan sekolahnya atau apa mungkin? Mungkin dari Angel boleh tanya ke Arda, boleh tanya ke Candice juga, dan sebaliknya. Ya. Ada? Aku nggak ada. Misalnya penasaran apa sih kalau di swasta tuh gimana sih kalau di Sebenarnya aku ada sih Kak, lebih ke Candice ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan, aku emang sebenarnya nggak tahu ya kalau misalkan homeschooling itu sistem belajarnya seperti apa. Nah, sebenarnya kalau untuk homeschooling tuh jam belajarnya seperti apa, terus mata pelajarannya gimana sih? Karena sebelumnya aku nggak tahu gitu. Kalau aku dari jam kalau wajar ya. Anda itu bawa dulu wajar. Kalau anak-anaknya rajin, pinter-pinter, dan nggak ada kesibukan lain kayak atlet atau gimana. Itu mereka kita itu dari jam 8 sampai jam 2 setiap pelajaran ada break 30 menit. Itu biasa buat nugas. Dan pelajarannya lebih ke pelajaran inti kayak bahasa Indonesia, tematik apa ya? Tema gitu. Iya, tema. Kayak sejarah gitu. Iya. Tema bahasa Inggris, PJOK, agama, MTK. Udah itu aja. Jadi belum yang biologi, kimia. Udah, itu masuknya ke tema. Oh, jadi satu ke tema. Iya, jadi satu. Karena masih SMP, mungkin kalau nggak salah SMA udah mulai dipisah. Oh iya. Udah cukup? Cukup Kak. Makasih. Ada lagi? Oh, ini mungkin aku jadi keinget Mas Yos. Ya, kalau biasanya itu kan yang disorotin dari anak-anak homeschooling ini masalah sosialisasi dengan teman gitu ya. Kalau homeschooling kan kebanyakan gitu di rumah gitu belajarnya gitu ya. Nah, dari Candice sendiri mengalami kesulitan nggak buat bersosialisasi? Kebetulan tuh anak sosial banget. Oh, anak Sosial banget. Jadi Iya. iya, jadi aku ikut kayak aku juga kan ini ya kok ada latihan dan lain itu ketemu temen tiap hari itu nggak ngaruh sih di aku mau homeschooling mau enggak sih ada temennya. Berarti kembali lagi ke diri sendiri ya. Mungkin yang di sekolah formal pun yang masuk dari jam pagi sampai sore pun juga mungkin ada yang mengalami kendala sosialisasi juga gitu ya. Ya, gitu. Jadi memang tidak terpengaruh sekolah di mana. Dengan sistem belajar apa, karena belajar tak harus seragam gitu ya. Cara belajar orang bisa berbeda-beda, tetapi
kembali ke diri sendiri mau berkembang seperti apa dan ke arah mana gitu ya. Kalau dari teman-teman ada yang pengen pindah nggak gitu? Misalnya Candice, oh, aku ke swasta atau ke negeri aja deh gitu. Dan teman-teman yang lain ada nggak? Aku Ada yang pribadi, pengen bertukar posisi gitu? aku pribadi enggak, tapi kayaknya terpaksa deh nanti udah ke SMA negeri. Oh, gitu. Karena harus itu kan, harus ngejar. Ya adalah ada yang harus dikejar, yang nggak bisa pakai homeschooling. homeschooling. Kalau cuma negeri dalam itu bisa, cuma ada yang harus dikejar, yang nggak bisa harus masuk negeri. Pengennya terus homeschooling terus ya? Iya, karena udah terlanjur nyaman dan fleksibel. Karena aku bisa dibilang tiap hari juga ada latihan, jadwal latihan tiap sore. Itu kayak pulang sekolah udah siang terus lanjut latihan, kayaknya capek banget. Teman-teman yang lain? Sudah cinta. Udah cinta sejati. Tapi cintanya tanpa tekanan kan? Kalau udah cinta nggak ada kata tekanan. Oh. Waduh, kalau ngomong cinta udah berani. Iya lagi. Mau kita ngobrol soal cinta? Nggak ada, terlalu rumit. Angel gimana? Mau berubah? Mau bertukar posisi? Enggak sih kalau bertukar posisi. Setelah tanya-tanya tadi mungkin kayaknya homeschooling enak juga. Iya juga ya. Lebih baik di rumah nggak ngapa-ngapain nggak sih? Tapi di rumah nggak benar-benar nggak boleh, harus ada masih ada kegiatan. Dan rata-rata yang masuk SMM atlet internasional atau nasional sih. Jadi Terus karena lebih waktu belajarnya lebih banyak. iya. Iya. Oh gitu ya. Tapi kalau aku nggak sih, udah cukup. Maksudnya ya, kan SMP-nya juga udah swasta nih, udah ngerasain. Ada plus minusnya dan ya semuanya kalau dijalani dengan hati yang gembira pasti bisa lah Yes. dilewati gitu. Ya gitu aja. Gembira, mantap sekali ya. Pengen balik ke masa sekolah. Jangan sih kata aku. Kan tahu daripada kuliah stres. Tapi kan nggak sih. Cukup sekali aja nggak sih? Kan kalau diulang-ulang sama aja nggak naik kelas. Jadi anak tetap. Terakhir mungkin ya, Iya. harapan untuk pendidikan di Indonesia saat ini seperti apa menurut teman-teman? Silahkan, dari siapa duluan? 10 detik berpikir. Dari yang menang dulu aja. Kan cowok sendirian. Saya cowok loh. Kakak mau jawab? Ya harapan aku sih ya pasti bagus-bagus aja ya. Ya moga kayak kita kan penerus bangsa. Nah, Wah berat nih, berat. Penerus bangsa. nah semoga itu kita tuh bisa memperbaiki sistem pemerintah kita biar negara kita tuh bisa semakin maju dan merdeka. Merdeka dalam arti yang sesungguhnya. Yes. Hah, monggo banyak. Itu sama Candice. Dan aku berharap juga yang baik-baik aja ya Kak pastinya. Aku berharap Indonesia pembelajarannya nggak berubah-berubah tiap tahun kurikulumnya kan masih dari K12, K13 ke kurikulum merdeka terus ini ganti lagi. Aku berharap ada kurikulum tetap. Jadi Indonesia juga nggak ketinggalan sama negara-negara yang udah maju. Ya itu yang aku harapin sih karena kasihan anak didiknya juga. Nggak ada ujian nasional tiba-tiba ada ujian nasional. Cara itunya kan susah Kak. Udah ke setting nih otak kayak gini tiba-tiba ujian nasional kayak gini kurikulum. Ada nggak jelas sih jujur. Tapi semoga depannya pemerintah bisa ngasih yang jelas dan tetapnya itu dan nggak ganti-ganti. Ya. Kalau bisa sih kurikulum merdeka dipertahanin. Iya. Itu tadi ini ya dicetak tebal ya kurikulum merdeka. Iya kurikulum merdeka. Dipertahankannya Garis karena keras. merdeka. Iya karena harus merdeka karena kalau kita lihat dari sekolah-sekolah luar emang mereka dikasih kebebasan, dikasih cara berpikir mereka sendiri. Dan kalau di Indonesia kan kita ditetapin kayak kurikulum yang lainnya kan, nggak kayak kurikulum merdeka. Udah di kurikulum merdeka ini udah bagus, cuma sayangnya pemerintahnya ganti dan ya balik lagi ke setelan awal. Padahal udah bagus dan cuma butuh dijelasin lebih dalam lagi ke guru-gurunya, tapi mereka nggak mau itu ya.
suka-suka pemerintah. Suka-suka pemerintah itu cetak tebal lagi gak? Boleh banget. Hashtag suka-suka pemerintah. Oh, Hashtag jangan garis keras. punya cita-cita besok aku jadi itu aja, jadi pejabat aja. Aku pengen jadi presiden sih. Nah, supaya nanti sistemnya nggak berubah-ubah. Iya, sulit banget. Iya, Angel. Nggak terlalu beda sih sama Candice. Jadi emang harapannya semoga kurikulumnya itu nggak setiap tahun berubah juga, karena itu sangat berat dan maksudnya akan selalu ada kelinci percobaan di tiap angkatan, jatuhnya seperti itu. Nah, dan semoga dengan kurikulum Merdeka yang saat ini sudah dipakai, pendidikan yang merata juga, karena jujur kan sekarang menurut aku pemerintah sudah sangat mengusahakan pendidikan yang merata, karena bagi mereka yang bisa dibilang kurang mampu bisa tetap bersekolah dengan baik, bisa tetap mendapatkan hak pendidikan dengan tepat gitu. Nah, di situ menurutku udah sangat baiklah dari zaman-zaman yang kemarin-kemarin yang ada yang nggak bisa bayar sekolah, ada yang kesusahan untuk ekonomi, tapi di era sekarang aku merasa semuanya sudah bisa bersekolah dengan biaya yang tidak terlalu berat dan bisa dibilang gratis dari pemerintah. Cuman untuk kurikulum, semoga kedepannya pemerintah lebih spesifik kurikulum apa yang akan kita gunakan, dan semoga tidak setiap tahun berubah, karena jujur itu merugikan kita untuk terus beradaptasi, apalagi dengan diri kita sendiri dan kesibukan kita juga gitu. Sekian dari aku kalau untuk harapan kedepannya. Iya. Harapannya baik-baik ya. Iya, karena yang buruk-buruk disimpan aja. Iya. Tapi selain kegiatan di sekolah, ada kegiatan di luar sekolah nggak? Dari teman-teman? Yang aktif dulu. Kalau dari aku sendiri cukup banyak sih Kak. Maksudnya aku sendiri di gereja juga aktif. Terus di sekolah juga banyak sekali kegiatan di luar pembelajaran juga aku ikutin. Kayak OSIS, terus lomba-lomba. Tapi aku lombanya lebih ke non-akademik, paduan suara dan sebagainya. Itu juga aku aktif ikut itu, sama yang lain juga ikut komunitas. Nah, ikut komunitas juga, dan cukup menantang sih, tapi di situ kita belajar hal baru juga, manajemen waktu juga gitu. Ada? Ya, kalau aku ya paling cuma ya itu sih basket. Yang pas nilaiku jeblok itu juga gara-gara basket itu. Iya, ada ceklongan dikit tadi itu. Ceklongan. Sama kan beradaptasi dari SMP ke SMA, terus juga banyak lomba basket, jadi agak ricuh pikiran. Nah, tapi di situ aku pelan-pelan belajar juga manajemen waktu yang baik biar basket sama sekolah itu seimbang. Lanjut. Kegiatan di luar kegiatan sekolah. Iya. Ada. Pastinya ada. Aku ikut taekwondo dan Taekwondo. ya itu latihannya tiap hari. Oh, setiap hari. Iya. Dan itu kita harus ngikutin program-programnya dari coach, dan ya pastinya itu berat. Dan kita harus balance sama sekolah sama itu, dan ya pastinya ada fasenya gitu deh. Iya. Oke, seru sekali Mas Yus. Ini kalau dilanjutin betul tadi masih 4 hari ya berlanjutnya. Teman ngopi yang ada di sini, ada yang mau tanya? Kebetulan ada 10.000 lah orang. Nggak ada ya? Cukup? Sudah cukup ya, seru sekali. Kita semoga bisa menjadi gambaran buat teman-teman ngopi semua bahwa sistem pendidikan di Indonesia sangat beragam. Karena kembali lagi belajar tak harus seragam. Terima kasih Angel, terima kasih Arda, terima kasih Candice, dan sampai jumpa di ngopi yang selanjutnya.